saraf kejepit di bawah lumbal 3, 4, 6 dan sebagainya umpamanya, itu dari mana? Nah, sampai sekarang ini ya penyebabnya hanya cuma bantalan yang terjepit, tulang yang rapuh dan sebagainya. Kalau saya ringan, saraf terjepit itu insya Allah biasanya marah kepada pasangannya tapi yang disimpan. Nah, itu kalau memang beliau yang sakit itu paham, ngerti dan taubat kepada Allah Ta'ala dan mau tidak menjalankan seperti itu lagi, itu bisa langsung hilang dengan cepat, hanya berapa menit atau berapa jam atau berapa hari atau bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Karena apa? Ya ngeyel, mau gimana lagi ya, manusia itu kan ngeyelan ya. Nah intinya kalau memang mau bertobat ya insya Allah sangat cepat, dan itu harus dioperasi. Kalau dioperasi resikonya apa? Lumpuh. Lah mau lumpuh bagaimana? Udah dioperasi, udah bayar, lumpuh lagi lah, kan bingung. Nah ini bukan menjelek-jelekan, enggak, tapi ini saya berikan kepada ibu-ibu, jangan, karena pada saat kita itu harus mengetahui ku anfusakum wa alikum naro, itu ya di sini-sini ini sebenarnya buntutnya di sini. Nah, saraf terjepit itu insya Allah penyebabnya adalah marah yang disimpan, yang diem, tidak mengebu di dada, tapi yang marah tapi diem aja, nggak dikeluarkan, nggak, tapi diem. Nah itu yang menyebabkan di daerah tulang ekor itu nanti bermasalah, bisa panas, bisa senut-senut, awalnya seperti itu, bisa senut-senut dan sebagainya. Itu yang bisa menimbulkan saraf terjepit, atau di daerah kloaka atau anus ya, anus itu yang luar atau kloaka yang agak dalam itu munculnya tumor. Waduh. Nah itu nanti macam-macam. Kalau dia diem, nggak mau bicara atau ini, ya itu bisa aja tumor. Kalau ada masalah keluarga nggak mau bicara, itu nanti jadinya tumor. Dipotong nanti ususnya sama dokter, taruh di sini. Keluarnya dari situ. Jadi habis makan langsung gitu. Ya itu. Nah, bagaimana caranya jangan sampai begitu, ya harus belajar ya. Nah, saraf terjepit itu menyimpan marah yang disimpan diam, tidak dikeluarkan. Jadi sudah jengkel sama pasangannya, pasangan sama. Saraf terjepit itu macam-macam, dari sisi umur. Kalau umpamanya dia umurnya remaja, ya berarti dia menyimpan marah, diam aja kepada orang tuanya. Tapi kalau remaja jarang lah ya, biasanya umur yang sudah mulai menikah biasanya ya. Nah, kalau udah umur menikah, dia umurnya belum di atas 45, berarti si mbak atau mas ini sering menyimpan marah di antara pasangan ini. Jadi ada masalah, jengkel, kalau momennya suaminya itu lebih dominan, ya dia marahnya diem aja, nggak digubris tapi dia marah tapi diem. Nah itu nanti saraf terjepitnya muncul di tulang ekor. Atau si suami yang lihat istrinya itu lebih dominan, ya diem marah, tapi ya itu nanti sama saraf kejepit munculnya di situ. Marah yang diem, jadi marahnya nggak kelihatan. Kalau marah di sini itu kan kelihatan, mukanya itu udah kelihatan dia gelisahnya, mau ngomong itu kelihatan. Tapi kalau yang di bawah ini nggak kelihatan, ya marah tapi diem aja. Nah itu lama-lama nanti bantalan tulang punggung itu nanti akan menonjol dia. Nah itu mengenai saraf yang ada di daerah tulang punggung, ya lumbar berapa, seperti itu. Saraf itu kan kecil sekali ya, iya. dan dia itu di dalam daging, di dalam apa? Kan sebenarnya memang sudah menyatu itu. Sudah terjepit itu yang menyebabkan terjepit lagi itu sebenarnya apa? Ya sebenarnya makhluk Allah sebenarnya. Jadi itu semuanya itu makhluk Allah. Ada makhluk. Jadi kalau di antara sendi tulang dengan tulang ini kan ada apa namanya, kayak tulang rawan atau sesuatu yang ini. Nah ini biasanya itu meradang, ya, membengkak istilahnya. Dirusak oleh makhluk itu. Dirusak oleh makhluk. Kenapa ini ada di daerah tulang punggung? Karena tulang ini yang manusia yang kena itu, yang banyak tulang belakang itu kaku di dalam mengatur kehidupan, kaku, ada emosi, ada kaku, makanya di sininya meradang.
Jadi tulang dengan tulang itu harusnya menyatu. Kalau menyatu itu suami istri itu tidak pernah berantem. Itu menyatu jadi aman. Kalau dokter akan bercerita bahwa itu penyempitan pembuluh saraf ya, penyempitan saraf atau saraf terjepit atau saraf terjepit tulang apa saja, pernah jatuh gitu. Ya pokoknya analisa banyak sekali. Intinya adalah satu, bahwa ini ibu tersebut ini marah yang tersimpan, khususnya kalau itu di daerah tulang ekor berarti marah yang tersimpan di dalam keluarga, baik pada suami, baik pada orang tua atau baik pada anak, itu yang tidak dikeluarkan. Dia akan sampai ke kaki ya, sehingga tidak bisa kemana-mana kecuali tidur. Kalau mau sembuh ya harus masalah itu harus diuraikan, diselesaikan dengan baik, sehingga Allah akan memberikan keringanan, insya Allah bisa menjadi kesembuhan. Amin. Oke. Suatu ketika sebelum HNC itu tadi apa? HNP ya. Itu mulai HNP ya. Itu mulai Pak Edi itu sebenarnya jengkel nih. Kalau bagiannya di daerah belakang ya, pinggul di belakang, itu biasanya jengkelnya tersimpan pada persoalan keluarga. No, sudah lengkap nih ceritanya. Jadi kalau ada kok betul belum selesai saya cerita. Saya belum selesai cerita sudah bilang betul. Tahu istrinya itu nonton langsung bilang betul. Merasa saya bela ini pasti. Pak Edi, sabar dulu, tenang. Ibu suruh senyum aja ya. Kalau tulang belakang ini itu yang kata dokter terjepit ya, itu biasanya persoalannya di keluarga. Persoalan di keluarga. Nah, kalau sampai ke arah betis kanan ya tadi ya. Kanan sampai kanan ya. No. Sebenarnya ada hubungan. Pak Edi ini ada masalah dengan keluarga di mana jengkelnya itu tersimpan. Jadi nggak bisa membicarakan sesuatu dengan nyaman maksudnya. Nah, kalau sampai ke arah betis sebelah kanan, itu persoalannya kalau di daerah belakang, kaki belakang, itu hubungannya dengan menyuruh. Oh, ini ada ilmu, ini ilmu watak ini begini. Hubungannya dengan menyuruh. Kalau sampai betis, berarti Pak Edi sebenarnya sudah menyuruh salah satu keluarga atau beberapa keluarga untuk menjalankan kebaikan. Tapi karena yang disuruh itu tidak bisa, tidak mampu, tidak mau, Pak Edi jengkel. Betul begitu enggak Pak Edi? Betul. Ini habis dicubit istrinya ini pasti nih. Gimana? Dari gimana tadi? Istrinya nyenggol-nyenggol tuh tadi sebelah. Saya disuruh mengulang, bayar dulu. Ini ilmu ini nggak ada di dunia masalahnya. Ilmu ini hanya lisan di bengkel hati. Pak Edi maksudnya saya terangkan ya. Sakitnya Pak Edi itu awalnya adalah jengkel di dalam keluarga. Kalau sampai ke betis kanan, berarti Pak Edi sering menyuruh salah satu anggota keluarga atau keluarga siapapun disuruh untuk menjalankan kebaikan, tapi yang disuruh tidak mau menjalankan atau tidak mampu atau malah lebih marah, Pak Edi jengkel dan tersimpan. Betul begitu Pak Edi? Iya betul sekali. Betul Pak Edi? Pak, jangan ditutup Pak. Betul Pak Edi? Iya betul sekali, betul. Benar sekali. Bener nih. Enggak. Iya betul. Waduh, di sebelahnya ini harus makin Di keras sebelahnya cubitannya dicubit mungkin. ya, dicubit. Pak Edi saya mau tanya, ini bener ya? Pak Edi mau nggak berubah berubah mencoba kalau sama keluarga, coba Pak Edi yang keluar jangan jengkelnya, tapi nasihat kebaikannya dikeluarkan. Mau tidak Pak Edi? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Allah. Yang jelas gitu loh, insya Allah gitu kan ya. Yang insya Allah ya. Kemudian nyuruhnya jangan pakai jengkel, insya Allah mau. Iya mau, insya Allah. Insya Allah ya. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau tanya satu hal, dijawab ya. Saya tanya satu hal. Sudah enakan belum ini tulang ekornya tadi? Iya betul. Iya betul. Itu baru niat padahal ya. Oh iya. Alhamdulillah. Saya ingin dengar, Pak Edi. Bentar. Saya potong. Saya ingin dengar. Kalau seorang Muslim kalau udah diberi keenakan sama Allah, nikmat oleh Allah, bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.